عليكم الله يرضى عليك. حاجي تحرك الله يرضى عليك، تحرك يا شيخ. يلا حاجي تحرك يا شيخ، تحرك اللي ورا هنا. يلا حاجي. Selepas dibawa nak naik lagi, tenaga pun habis. Meninggal lagi. Berebutlah Rokit dan Atif. Ini punyaku kata Rokit, ini punyaku kata Atif. Lihat nih buku. Dia dari awal sampai akhir semuanya merah. Macam mana kamu ini punyamu? Rokit dan Atif. Malaikat itu konsisten. Malaikat itu konsisten. Ini punyaku. Tak lihat kamu kan, tapi dia memberi makhluk Allah sehingga dia lepas dari mati, sehingga dia berkorban. Tak bisa semua dia sampai sekarang. Cuma ini satu kali ini dia berbuat baik, berdebat. Tak bisa semua berdebat saling ambil. Ini punyaku, ini punyaku. Akhirnya apa macam ini? Sekarang lapor kamu. Lapor kamu. Ada apa Rokit Atif? Begini ya Allah. Begini sudah dijelaskan. Apa jawab Allah? Masukkan dia ke surga. Apa yang tidak itu? Ketika kita beramal, katakanlah dari hati, harus ikhlas. Dia korbankan nyawa hanya untuk menolong nyawa yang lain. Akhirnya itu yang menghapus dosa-dosa dia dari awal. Bahkan dia tak pernah berbuat baik, dia hanya melacur, menjual diri. Tapi Allah pilih dia. Kenapa? Allah menilai kita dari hati. Nanti kita terangkan tentang hati. Allah menilai kita dari hati. Tak akan bisa tahu suara hati makhluk manapun kecuali Allah. Jadi kalau Rokib itu mencatat kita dari perbuatan kita pergi ke masjid, kita buka maksiat kita kan. Isi hati dia tak tahu. Apa kami pergi ke masjid biar dilihat tetangga,
Yang kelihatan kita takwa itu tak tahu. Pokoknya yang baik dia catat, yang buruk dia catat. Jadi Rokib catat yang baik, Atik catat yang buruk, itu saja. Isi hati cuma Allah. Allah melihat kita, melihat ruh kita. Jadi terangkan tentang ruh. Allah melihat ruh kita dari hati. Jadi inti daripada manusia adalah qalbi, hati. Inti dari hati adalah fuad. Inti daripada fuad ada lubuk. Inti daripada lubuk ada di situ sirrullah. Inti daripada sirrullah adalah ruh. Karena ruh itu bukan diciptakan. Ruh itu ditiupkan. Berarti ruh itu bagian dari Allah. Allah akan mentajilakan diri biar Allah dikenal oleh makhluk-makhluknya, maka Allah mentajali yang pisah ruh itu. Yang pisah nur diciptakan, ditanya siapa kamu dan siapa saya. Apa jawab nur? Anta anak. Ditanya sampai 3 kali, siapa kamu, siapa saya. Nur tetap menjawab, kamu, saya. Ditanya lagi oleh Allah, siapa kamu, siapa saya. Padahal nur itu Allah belahkan, Allah tajam biar Allah bisa dikenal oleh makhluk. Jawab pun sama. Begini saja kata Allah, kalau kamu memang kamu, saya memang saya, sekarang kamu sembunyi. Kalau kamu bisa aku temukan, berarti kamu kalah dengan saya. Nur sembunyi. Macam mana nur sembunyi? Nur Allah ciptakan, ditemukanlah oleh Allah. Ini kau. Sekarang begini, sekarang aku nak sembunyi, kamu cari. Allah melebur, kena nur cahaya itu, nurun ala nur. Allah masukkan nur itu. Akhirnya nur cari di alam nur, tak temukan karena nur itu ada di dalam situ. Cari tak temukan. Cari sampai cari tak temukan, lelahlah dia. Di mana? Akhirnya Allah bersuara. Pun dia tak menemukan. Inilah aku dan kamu adalah aku. Itulah. Jadi kalau orang cakap Allah itu jangan didengarkan. Begini, ruh ditiupkan, kita ambil kis, kertas, kita tiup. Yang ada hawa kita apa? Diri kita. Yang ada hawa kita dalam situ. Diri kita tetap. Jadi janganlah sampai kita mengaku Allah. Walaupun sudah menyatu, sudah manunggal, itu Allah tetap Allah, kita pun tetap kita. Karena walaupun menyatu hanya hidupan, di situ hanya hawa, dan situ kita pun ada kat luar. Bukan kita masuk ke dalam satu kis, jadi mengaku Allah. Itu bahasan lain nanti kalau nak bahas tentang tasawuf. Sekarang balik lagi ke umroh. Terus kenapa Allah pilih kita? Kami serah terangkan, Allah kasih kesempatan sebelum ajal kita tercabut dari raga kita. Allah kasih kesempatan untuk mengampuni dosa kita. Itulah sebab. Apa sebab Allah? Datanglah ke sini, minta ampunanku dan aku ampuni. Ingat, dan aku ampuni. Dannya itu yang seronok, dan aku ampuni. Jadi kita semua datang untuk berumroh bukan siapa-siapa, hanya manusia yang membawa dosa. Kita hanya manusia yang berdosa. Allah panggil untuk ampuni dosanya di depan. Itu. Siapa kita? Lepaskan dulu. Mungkin kita berpangkat sana. Iya kan? Lepaskan. Mungkin kita berharta atau mungkin kita miskin. Lepaskan dulu. Kita hanya hamba yang meminta ampunan Allah. Istri kita bukan milik kita, suami kita bukan milik kita, milik Allah SWT. Jiwa raga kita, kalau dah pergi nak berumroh, nak ambil niat, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya milik Allah SWT. Kok bisa gitu? Istri kita ada halal, suami kita ada halal. Ketika kita ada ambil niat, kita haram bertengkar. Bahkan kita haram bercanda dengan istri sehingga kita, nah, itu pun haram. Kenapa haram? Itu bukan milikmu.
Kamu semua milikku. Kamu tak ada hak. Makanya kena dam. Betul? Kena dam. Kenapa kita harus hanya kain ini? Yang laki-laki tak boleh berpakaian dalam menunjukkan kita tuh tak punya apa-apa, hanya sehelai. Itu. Dan dua, tuan dan puan. Terus kenapa kita tak boleh pakaian dalam? Tak ada mayat berpakaian dalam. Itu saja intinya. Nanti tuan dan puan wafat di waktu bersama, itu langsung syahid. Kok bisa orang yang mati, yang wafat dalam berihram itu tidak dilepas ihramnya dan kepala tidak ditutup seperti pakaian kita macam ini? Paham? Seperti kita mati syahid dalam perang. Jadi orang mati dalam perang, wafat dalam perang itu cuman pakaian perangnya diisi. Kena besi itu dibuka, pakaian dalamnya sudah macam dikubur macam. Dan kita pun begitu. Jadi syahid langsung. Kita bukan ditutup seperti mayat, bukan. Kalau kita saat kita berihram pakaian ihram, kita wafat syahid, kena pakaian ini dikenakan. Apa kata Rasulullah? Nanti dibangunkan dia langsung berkata, langsung gitu. Allah bangunkan, dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itulah seronoknya bagi orang yang berumrah dan berhaji. Sekarang tentang pantang larang untuk melaksanakan umroh dan pantang larang itu. Kita sudah tahu semua kan pantang larang kan? Pantang larang bagi tuan tak boleh berpakaian dalam, tak boleh pakai kasut, menutupi jari-jari tak boleh. Jadi kalau bisa ya pakailah silver macam ni, ya kan? Hingga jari-jari terlihat. Nah itu. Tak boleh mengganggu tanaman ke sana, tak boleh membunuh binatang. Semuanya pasti tahu. Sekarang yang sunnah. Sunnahnya kita mandi ihram. Kedua, sholat ihram. Sunnah kedua-duanya. Sunnah mencukur bulu-bulu yang kada dalam. Setelah ambil niat, sunnah tadi yang kita sebutkan menjadi pantang larang. Ya paham kan? Tadi itu sudah menjadi pantang larang. Sudah paham lah. Rukun harus ambil niat. Kedua, tawaf 7 pusingan. Sa'i 7 pusingan. Tahallul 5 takbir. Tapi macam mana? Jangan pas tahallul dulu terus tawaf, terus sa'i dulu terus tawaf, itu tidak tertib. Nah itu 5 tertib. Tertib itu beratur. Sekarang wajibnya harus ambil niat di luar haram. Jadi harus ambil niat di luar haram. Jadi kita itu kalau ambil niat di Hudaybiyah itu di luar haram, tak boleh niat di bumi haram. Karena ada bumi haram, ada bumi halal. Jadi walaupun Mekah itu atau Madinah ini bukan semua bumi haram, ada batasannya. Mungkin saja lupa yang bawa tuan dan tuan kenapa nih? Nah itulah tadi tuan dan tuan biasanya kalau masuk bumi haram kita berdoa. Mungkin kami tahu dia tak berdoa. Ada. Udah berdoa. Alhamdulillah. Nanti besok kita berdoa juga. Kalau dah masuk bumi haram kita berdoa. Karena bumi haram, bumi halal. Bumi halal dapat 100.000. Bumi haram yang dapat 100.000. Di sini dapat 1.000. Bumi halal tak dapat. Paham gak? Jadi ada batasan bumi haram dan bumi halal. Jadi ini haramain, ya haram Mekah, haram Madinah, dua haram. Nah, macam tu. Ke hotel macam mana? Jadi ini bicara bumi haram. Tapi tak dapat perjumaannya. Maka kita, kenapa kita harus turun ke bawah? Ada 120 rahmat Allah kasih ke kita secara free. Belum kita